Halo kakak-kakak pembina anak dan guru sekolah minggu seluruh Indonesia. Salam kenal, saya Kak Lukman atau sering dipanggil Uncle Lukman dari JFD Ministry. Ingin berbagi tips mengenai pelayanan anak dari pengalaman saya mengajar lebih dari 25 tahun dan juga training guru dan seminar yang saya ikuti dari dalam maupun luar negeri. Kakak-kakak, hari ini saya ingin berbicara mengenai tips bagaimana berkomunikasi dengan baik terhadap anak-anak. Komunikasi ini sangat penting di dalam pelayanan anak. Yaitu karena kita ingin menyampaikan pesan pada anak-anak, jangan sampai anak-anak itu menolak pesan kita karena kita tidak menyampaikan dengan tepat. Jadi, tips 5 menit ini saya akan bagi menjadi 2 bagian karena ada 10 tips yang saya bagikan. Untuk 5 tips pertama ini yang saya akan bagikan di dalam 5 menit. Yang pertama, kakak-kakak, berbicaralah di dalam level mata anak yang kita ajak bicara. Jadi, karena mata itu adalah jendela jiwa, ketika kita ingin menyentuh jiwa anak, maka kita harus berbicara pada level mata mereka. Kalau anak kita lebih rendah, tinggi badannya, kita harus bicara, kita berlutut dan kita bicara di level mata mereka. Ada pemimpin kelas preschool yang saya kenal, tiap minggu dia selalu berlutut dan dia menyambut setiap anak yang datang dengan ceria. Dan anak-anak itu sangat senang dan menyambut dia dengan gembira. Dan mereka sangat menantikan hari Minggu. Kenapa? Karena dia mengatakan, "Halo Rachel," dengan matanya dia berbicara langsung. Dia melihat mata anak itu dan katakan, "Kakak senang kamu minggu ini ada lagi di sini, datang lagi ke kelas sekolah minggu. Kakak senang berjumpa denganmu. Ikut sekolah minggu dengan senang ya, dengan ceria." Dan anak-anak itu sangat senang. Karena kakak-kakak ini menghargai mereka. Yang kedua kakak-kakak, tips yang kedua adalah bagaimana kita harus menggunakan kata-kata yang positif ketika kita memerintahkan anak. Daripada kita mengatakan jangan berlari di dalam ruangan, lebih baik kita mengatakan kalau di dalam ruangan kita lebih baik berjalan dengan pelan atau kita duduk. Tapi kalau mau berlari lebih baik di lapangan, misalnya seperti itu. Atau daripada kita memarahi mereka, kita menegur mereka berulang kali dengan suara yang keras, tapi lebih baik kita ucapkan, kamu adalah anak Tuhan, kamu punya ciri-ciri yang baik daripada Tuhan, kamu punya sifat-sifat yang baik, kakak tahu kamu adalah anak pilihan Tuhan, karena itu kakak mau kamu tenang, duduk dengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadi kita gunakan kata-kata yang baik pada waktu mengarahkan mereka. Yang ketiga, berbicaralah dengan sopan, gunakan 3 magic words. Tolong, terima kasih, dan minta maaf kalau diperlukan. Gunakan kata-kata tolong pada waktu kita minta tolong pada anak kita. Yang kita bina, kita minta tolong. Tolong perhatikan kakak ya. Tolong ambilkan kertas berwarna merah atau pita berwarna merah dan hal-hal lainnya kita gunakan kata tolong. Dan kita mengucapkan terima kasih kalau mereka telah melakukan itu dengan baik. Karena apa kakak-kakak? Apa yang kita ingin anak-anak itu katakan pada kita, maka kita harus mengatakan hal tersebut pada mereka. Maka mereka akan melakukan hal tersebut pada kita. Jadi kakak-kakak, gunakan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik. 3 magic word. Tips yang keempat adalah ucapan kata-kata yang memberi semangat. Kata-kata itu dapat mendorong anak, tetapi juga bisa melemahkan mereka. Misalnya pada waktu ibadah sekolah minggu kita mengatakan, wah anak-anak kelihatannya lemes ya karena udah sekolah online, sekolah minggu juga online, kakak tahu kalian itu pasti capek sekali. Daripada mengatakan hal itu, lebih baik kita mengatakan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita karena kakak bisa berjumpa dengan kamu. Ayo kita ikuti ibadah online ini dengan sukacita. Kakak yakin kalian pasti mendapatkan sesuatu. Kakak yakin pasti kalian bersukacita. Jadi kita gunakan kata-kata yang memberi semangat. Dengan demikian kelas sekolah minggu kita akan hidup, akan penuh dengan gairah. Nah kakak-kakak yang selanjutnya, yang kelima, kita berbicara mengenai bakat atau minat mereka. Jadi perhatikan apa yang mereka sukai. Misalnya game apa yang mereka mainkan sekarang. Kemudian kita mulai perhatikan siapa YouTuber yang kamu sukai saat ini yang kamu sering melihat. Kita mulai masuk ke dunia mereka dan ketika kita melakukan ini,
maka anak-anak itu akan membuka dirinya terhadap kita. Kenapa? Ada satu kutipan yang mengatakan bahwa orang tidak akan peduli seberapa banyak yang kita tahu sampai mereka tahu bahwa kita peduli terhadap mereka. Jadi, perhatikan anak-anak itu, kakak-kakak. Ini 5 tips dari saya. Yang pertama adalah kita berbicara pada level mata mereka. Yang kedua, kita harus gunakan kata-kata yang positif saat mengarahkan mereka. Yang ketiga, kita gunakan 3 magic word, berbicara dengan sopan. Yang keempat, ucapkan kata-kata yang memberi semangat. Yang kelima, berbicaralah mengenai minat dan tunjukkan bahwa kita peduli terhadap mereka. Dan ketika kita melakukannya, maka komunikasi kita akan semakin baik dengan anak yang kita layani. Selamat berjumpa dengan tips yang kedua. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bye.